الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang masih diberi kesempatan oleh Allah dan diberikan kemuliaan dengan kita melaksanakan ibadah. Ibadah ini menjadikan umat mulia. Ibadah kita kepada Allah menjadikan umat menjadi kuat, menjadi baik, menjadi bermartabat, karena kita semua hamba Allah. Yang punya dunia ini Allah. Allah bikin peraturan untuk kita mendapatkan kemuliaan. Maka dari itu umat Islam senantiasa diajarkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Maka ikut perintah Allah, hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah figur sebagai contoh umat untuk menjadikan hidup ini baik dan bermartabat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus pada saat itu dalam keadaan zaman jahiliyah, artinya zaman bodoh mereka dari menyembah yang hak, dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti primitif, karena zaman-zaman itu mereka sudah kenal dengan pakaian-pakaian yang mahal, sutra dan lain-lainnya. Karena zaman itu mereka juga sudah ada ekspor dan impor antara negara barang-barang yang ada. Mereka banyak di antara mereka ahli, baik itu ahli di dalam peperangan, ahli dalam pembuatan pedang dan lain-lain. Tapi mereka tidak mendapat petunjuk untuk kenal kepada Allah, maka disitulah jahiliyah. Dibentuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diarahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka. Ketika beliau datang ke Madinah, maka tentu di sana beliau mendapatkan dua suku besar yang dahulu ratusan tahun mereka saling perang, saling bunuh-membunuh. Tapi ketika mereka masuk Islam,
maka dua suku besar Aus dan Khazraj menjadi damai dan bersahabat dan bersaudara. Walau di sana ada bangsa Yahudi yang dia sengaja terus mengambil keuntungan di dalam perpecahan, maka melihat adanya kekompakan yang ada pada dua suku ini, maka seorang Yahudi yang bernama Syaz bin Qais, dia datang memanggil anak muda Yahudi. Diperintahkan anak muda Yahudi ini untuk menjadi provokator. Akhirnya dia duduk bersama dua suku besar dan mulai dia mengompori dua suku, dan mulai anak muda Yahudi ini membangkitkan mengingatkan masa-masa dahulu, mengeluarkan syair-syair berdarah yang dikeluarkan oleh kakek-kakek mereka. Dan terjadilah mereka hampir sudah baku hantam dan mereka siap untuk mengangkat pedang. Masing-masing sudah mengangkat pedang. Maka yang demikian diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali dinasihati, diarahkan, apakah kalian mau kembali ke zaman jahiliyah setelah Allah memberikan kalian ketenangan, hidayah di dalam ketenangan hidup, hidayah di dalam menjalankan kebaikan, hidayah di dalam ketenangan, tidak ada musuh yang mengejar-ngejarnya. Akhirnya mereka pun menyesal, menangis, dan mereka pun saling berpelukan kembali. Tidak berhasil provokasi daripada Yahudi. Dia buat pasar. Pada saat itu Islam tidak punya pasar, maka pasar yang orang Islam datang ke Yahudi, tapi banyak di situ merugikan dengan perjalanan riba yang dijalankan. Pinjaman yang ada ribanya, jual beli yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Yang ini tentunya akan merugikan rakyat. Maka datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan umat Islam membuat pasar sendiri. Umat Islam membuat pasar. Di situ berdagang dan dikontrol, tidak boleh ada pembohongan, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada riba. Subhanallah, maju. Dan pasarnya itu pun menjadi pasar yang menjadi tenar. Jual beli segala macam ada di sana. Akhirnya pasar yang dibikin oleh Yahudi pun akhirnya tersaingi. Karena Yahudi punya pengalaman pahit. Banyak di antara mereka yang melakukan keburukan-keburukan pada umat Islam, strategi yang buruk, adu domba, itu digagalkan dengan cara syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mereka mengadakan pecah belah. Mereka mengadu domba. Mereka melakukan sesuatu yang kita ini terjebak ke dalamnya, di antaranya adalah riba. Meminjam uang agar kita membayarnya dengan lebih, dan akhirnya berapa banyak pengusaha-pengusaha besar gagal dan bangkrut dan habis karena praktek riba yang dijalankan. Memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, siapa orang yang tidak mau berhenti di dalam pekerjaan riba, wa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau tidak mau juga diingatkan, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan daripada apa-apa yang ada pada riba. Kalau tidak mau, maka kabarkan untuk perang. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Apakah akan hidup bahagia seorang yang selalu diperangi oleh Allah dan Rasul? Apakah mengharapkan kekayaan yang baik? Yang ada, jikapun dia kaya, dia akan tersesat. Naudzubillah.
Maka dari itu konsep Islam mengajarkan kita untuk saling mengetahui, untuk saling perhatian juga kepada saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu tentu kita juga mengetahui yang terjadi di dalam pembantaian habis saudara-saudara kita yang di Palestina, Muslimkah dia ataupun Kristen, habis dibantai oleh orang-orang Yahudi Zionis. Maka yang tidak boleh kita tinggalkan adalah doa untuk mereka. Dan apa yang kita bisa lakukan di dalam bantuan-bantuan, bantu untuk mereka. Karena biadabnya mereka, jahatnya mereka, kejahatan, membunuh anak-anak kecil, membunuh orang wanita yang didukung oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan hanya berpikir terhadap keduniaan. Dari itu jawaban kita adalah mari kita tinggalkan cara-cara yang ada pada mereka. Mari kita tinggalkan dagangan-dagangan, produksi-produksi mereka. Kita tinggalkan apa-apa yang menjadi gaya-gaya hidup mereka. Malulah kita yang berkiblat kepada barat, yang barat banyak condong kepada Yahudi, mendukung Yahudi. Itukah yang dikatakan kemanusiaan? Itukah yang dikatakan manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang modern? Tidaklah sungguh itu lebih parah daripada binatang. Islam mengajarkan konsep kita, konsep kasih sayang. Peperangan dalam Islam dilarang membunuh anak kecil dan wanita. Apalagi warga sipil yang tidak mengetahui apa-apa. Maka dari itu hadirin, mari kita adakan perlawanan pada diri kita dengan kita dekat kepada Allah, dengan kita taat kepada Allah, dengan kita berdoa. Maka jangan kita sepelekan doa itu. Doa itu juga luar biasa karena doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang enggak peduli kepada keadaan saudara muslim bukan dari golongan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Dengan kita melaksanakan taat, ini artinya kita membantu Palestina. Dengan kita melakukan taat kepada Allah, dengan kita rajin sholat, ini artinya kita membantu Palestina, membantu saudara-saudara kita untuk dikabulkan doa kita dan keluar daripada permasalahan-permasalahan apabila umat Islam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal dzikril hakim wa taqabbal minna min tilawati innahu wasami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اتقوا الله عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.